Bilang sama dia lain kali kalau mau ngewe sama laki orang, model hotel jadi mobil. Murahan. Halo semua, selamat datang di channel The Pot Film. Pada video kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Selesai. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Tompi dan ceritanya dibuat oleh Imam Darto. Film ini dibintangi oleh Gading Martin, Ariel Tatum dan Anya Geraldine. Film Selesai bercerita tentang masalah keluarga di tengah situasi pandemi. Hubungan gelap yang dijalani Broto dan Anya perlahan mulai diketahui Ayu yang menjadi istri sah Broto. Bagaimana cerita dari film ini? Berikut alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan oleh dua orang sepasang suami istri yang sedang tertidur. Dua orang itu bernama Broto dan Ayu. Ketika Ayu terbangun dari tidurnya, dia melihat suaminya Broto yang masih tertidur lelap. Kemudian Ayu pun membuka lemari pakaiannya, dan mengambil sesuatu di lemari tersebut. Dan Ayu pun pergi ke kamar mandi dengan benda yang diambil dari lemarinya itu. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apa yang dilakukan Ayu dengan benda tersebut di kamar mandi? Jika kalian tahu, tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Diketahui Ayu dan Broto tinggal bersama seorang pembantu. Pembantu itu bernama Yani. Yani adalah seorang pembantu yang rajin dan sangat dipercaya oleh Broto dan Ayu. Walaupun tingkah Yani yang terkadang menyebalkan dan sering sekali mengunggah aktivitas sehari-harinya ke sosial media. Pada suatu hari, hal yang mengejutkan pun terjadi. Ayu yang sudah pulang terlihat sangat marah kepada Broto. Dan Ayu melempar Broto dengan celana dalam wanita. Bilang sama dia lain kali kalau mau ngewe sama laki orang, model hotel jadi mobil. Celana dalam wanita itu bertuliskan nama Anya. Diketahui bahwa Broto sudah menjalani hubungan gelap dengan Anya. Bahkan keduanya secara diam-diam telah diketahui oleh Ayu sejak lama. Dengan kejadian itu Ayu yang marah kepada Broto meminta mereka untuk bercerai. Broto pun tidak bisa mengelak atas tuduhan Ayu tersebut. Karena pada malam sebelumnya Broto dan Anya sudah mantap-mantap di mobil Broto. Lalu ketika Ayu akan pergi, tiba-tiba ibu Broto datang berkunjung ke rumah mereka. Dan mereka pun kaget dan mencoba menutupi masalah yang sedang dihadapi mereka. Lalu di belakang ibu Broto, Ayu mengancam Broto dengan akan segera pergi diam-diam. Dan Broto pun langsung keberatan dengan keputusan Ayu tersebut. Dan Broto pun menantang Ayu untuk mengatakan hal itu di hadapan ibu Broto. Dan Ayu pun tidak tega mengatakan hal itu di depan ibunya Broto. Karena Ayu sangat sayang dengan ibunya Broto. Singkat cerita, mereka pun sedang menonton sebuah berita di televisi. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Jakarta sedang diberlakukan lockdown karena wabah virus COVID-19. Mendengar berita itu ibu Broto akan tinggal sementara waktu di rumah mereka selama lockdown diberlakukan. Karena hal itu Ayu harus mengurungkan niatnya itu untuk pergi dari rumah. Piye tah? Gimana enggak ibu stres? Lalu ketika Ayu pergi ke belakang, ibu Broto membahas sesuatu yang serius dengan Broto. Dalam percakapannya itu, ibunya Broto sangat ingin menggendong cucu. Dan ibu Broto berharap bahwa Broto dan Ayu mengupayakan agar mereka segera mempunyai momongan. Ternyata selama mereka menikah Broto dan Ayu belum dikaruniai seorang anak. Broto yang mendengar hal itu hanya bisa mengiyakan perkataan ibunya tersebut. Yang 7 malahan. Iya, tapi nggak 7 juga, Bu. Lalu Broto pun mengatakan kepada Ayu, bahwa kehadiran ibunya itu adalah sebuah petanda bahwa mereka seharusnya tidak boleh berpisah. Dan Ayu masih kesal dan tidak terima dengan alasan dan bujukan Broto. Dan keputusan Ayu sudah bulat bahwa dia akan tetap pergi ketika ibunya Broto sudah pulang. Lalu di halaman rumah, seorang petugas COVID-19 menyegel rumah mereka. Melihat tanda tersebut membuat Ayu dan Broto bertanya kenapa rumah mereka disegel. Petugas itu mengatakan bahwa setiap rumah akan ditempel tanda segel sebagai bentuk untuk semua orang harus melakukan karantina di rumahnya masing-masing tanpa adanya batas waktu yang ditentukan. Berapa lama kayak gini ya? Waduh, nggak tahu juga ya Bu.
berdoa sajalah semoga tidak terlalu. Lalu Broto pun membuka handphonenya dan menerima pesan dari Anya. Broto meminta untuk Anya tetap berada di apartemennya. Ketika Broto sedang asik melakukan chatting dengan Anya, tiba-tiba ibunya datang menghampiri Broto. Broto yang melihat ibunya bergegas untuk menutup handphonenya itu. Ayu. Ayu, Lalu Broto pun mencari ruangan yang aman untuk menelpon Anya. Lalu Anya pun meminta Broto untuk datang ke apartemennya itu karena Anya merasa takut. Dan Broto pun memberi penjelasan kepada Anya bahwa dia tidak bisa pergi ke sana karena sedang diberlakukan lockdown. Lalu untuk menghibur Anya, Broto pun melakukan tarian seksi dengan melakukan video call. Lalu Broto pun bertanya kepada Anya mengenai celana dalamnya yang tertinggal di mobil milik Broto. Lalu Anya pun mengatakan bahwa itu bukan celana dalam miliknya. Dan Anya juga mengatakan bahwa Anya lebih suka tidak memakai celana dalam. Mendengar hal itu, Broto pun mulai curiga dengan celana dalam itu. Lalu tiba-tiba ibu Broto datang ke ruangan itu. Dan ibunya membahas kembali tentang obsesinya untuk mempunyai cucu dari Broto dan Ayu. Dan Broto pun meminta ibunya untuk bersabar dan Broto akan mengupayakannya. Kamu pernah nggak tuh periksa infus pernah? gininya sih. Lalu di sisi lain muncul Bambang. Ternyata Bambang adalah pacar dari Yani. Untuk melepas rindu mereka, Bambang pun nekat masuk secara diam-diam ke rumah Ayu dan Broto. Mas, Ketika Bambang berhasil masuk, tiba-tiba saja Yani dipanggil oleh Ayu. Ayu mendengar bahwa Yani sedang berbicara dengan seseorang. Namun Yani mengelak bahwa dirinya sedang mengobrol dengan dirinya sendiri. Ngapain aja di rumah, kasih tahu ya. Sesekali Bambang mengintip Ayu yang sedang mengobrol dengan Yani. Di sini terlihat bahwa Bambang sepertinya tertarik dengan majikan Yani tersebut. Dan pengetahuan supaya makanan yang diberikan pada ibu sepuh nanti. Ketika Bambang berada di kamar Yani, Bambang yang sudah tidak tahan lagi menahan hasratnya itu, mengajak Yani untuk mantap-mantap. Namun sayangnya Yani harus mengerjakan pekerjaan lain, sehingga ritual mantap-mantap mereka harus tertunda. Lalu ketika Yani pergi meninggalkan Bambang sendirian di kamar, Bambang mencoba untuk menyalurkan hasratnya itu dengan tangannya sendiri. Dengan mencopot poster artis Korea di kamar Yani sebagai bahan fantasinya. Namun sayangnya artis Korea itu adalah artis laki-laki yang membuat Bambang merasa kesal. Lalu ketika Bambang melihat ke jendela, dia melihat Ayu yang sedang bermain handphone. Dan Bambang pun menjadikan Ayu bahan fantasinya dan mengambil body lotion milik Yani. Dan mengoleskannya ke bagian alat kelaminnya. Ketika Bambang mencapai klimaksnya, tiba-tiba saja Ibu Broto muncul di hadapan Ayu. Yang membuat Bambang sangat kesal. Pada keesokan harinya Ibu Broto mendatangi kamar Broto dan Ayu. Ibu Broto juga membawa jamu yang sudah disiapkan untuk mereka berdua agar Ayu cepat hamil. rempahnya loh. Itu buat kesehatan kamu. Serta Ibu Broto mengajarkan mereka posisi yang bagus setelah mereka berhubungan. Benar. Iya. Iya. Ya. Habis itu Setelah ibunya keluar, Broto yang curiga kepada Ayu dia menelpon temannya Anton. Anton adalah seorang yang ahli dalam bidang teknologi dan informasi. Sehingga Broto meminta bantuan kepada Anton untuk melacak riwayat panggilan telepon Ayu. Dan Anton pun meminta Broto menunggu permintaannya itu. Tak lama setelah itu Broto pun mendatangi Ayu dengan keadaan marah. Di situ semua rahasianya, benar ya? Broto menuduh Ayu sudah berselingkuh darinya. Dengan bukti yang sudah dia dapatkan kemudian Broto pun menelpon Anton lagi. Dengan mengeraskan suara di handphonenya itu, Anton pun memberitahu bahwa nomor yang sering dihubungi oleh Ayu adalah nomor Broto sendiri. Dari tuduhan Broto itu membuat Ayu marah dan kecewa kepada Broto. Lalu setelah itu Anton pun kembali menelpon Broto. Anton memberitahu Broto bahwa Ayu memiliki nomor yang berbeda yang tidak diketahui Broto. Dan Anton menceritakan bahwa ada satu nomor yang sering dihubungi oleh Ayu.
dan Broto meminta nomor yang sering dihubungi oleh Ayu itu. yang sama di handphone Budi. Maksudnya gimana? Setelah itu Broto pun mencoba menghubungi nomor tersebut. Halo, Mas. Setelah mendengar suara dari nomor itu, Broto pun kaget, ternyata nomor yang sering dihubungi oleh Ayu adalah nomor milik Dimas. Yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Lalu Broto pun kembali emosi dan mencari Ayu. Mendengar suara pertengkaran mereka berdua, membuat ibu Broto menghampiri mereka berdua. Akhirnya mereka memberitahu ibunya tentang masalah yang selama ini mereka tutupi. Ternyata ibu Broto sudah mengetahui permasalahan mereka berdua sejak lama. Secara diam-diam ibu Broto menyuruh orang kepercayaan dia untuk menyelidiki mereka berdua. Tak lain orang itu adalah Yani, pembantu mereka sendiri. Bahkan ibu Broto pernah memergoki Ayu sedang mencium Dimas. Untuk membereskan masalah itu ibu Broto pun memanggil Dimas ke rumah mereka untuk dimintai penjelasan. Lalu di sisi lain Bambang yang sedang tidur di kamar Yani didatangi oleh ibu Broto. Ibu Broto mengatakan bahwa rahasia mereka telah terbongkar, sehingga apabila Ayu dan Broto bercerai maka Yani harus mencari pekerjaan lain. Bambang yang bersembunyi di bawah selimut hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tak lama Yani pun datang ke kamarnya, dan Bambang menceritakan kepada Yani tentang apa yang sudah dia dengar dari ibu Broto. Rupanya Yani sudah menyiapkan rencana mereka. Apabila Yani sudah tidak bekerja di rumah Broto, maka Yani akan pulang kampung serta mengajak Bambang untuk menikahinya di sana, sambil menunjukkan uang hasil tabungannya kepada Bambang. Duit ini? Iya. Banyak banget. Singkat cerita, Dimas pun datang ke rumah Broto dan Ayu. Lalu di sana ibu Broto meminta Dimas untuk memberikan penjelasan kepada mereka berdua. Lalu Dimas pun merasa bingung atas apa yang telah ibu Broto bicarakan. Seakan-akan Dimas menutupi rahasia dia dengan Ayu. Anjing mah kebatut lu. Ayo, Mas. Stop. Lalu Ayu pun menceritakan kedekatan mereka berdua selama ini. Alasan kenapa Ayu berselingkuh dengan Dimas karena Ayu mengetahui bahwa Broto berselingkuh dengan Anya. Bahkan Ayu jugalah yang menyimpan celana dalam bertuliskan nama Anya di mobil Broto. Sehingga Ayu pun menjadikan Dimas sebagai pelampiasannya. Bahkan Ayu berencana akan menikah dengan Dimas apabila sudah bercerai dengan Broto. Namun Dimas menyangkal itu semua. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Ayu semenjak dia mengetahui bahwa Ayu memiliki rasa suka kepadanya. Harusnya bukan aku yang disalahin, harusnya Broto. Lalu tanpa diduga tiba-tiba saja, Anya datang ke rumah Broto. Dan Anya mengatakan kepada Broto bahwa dia positif hamil. Dan Ayu pun merasa hancur mendengar hal itu. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Ayu mengalami depresi sehingga dia menyebabkan gangguan jiwa. Dulu. Sekarang. Dan di sisi lain Bambang pun pergi dengan semua tabungan milik Yani. Dan film pun selesai. Itu tadi adalah alur cerita film selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.